Sosial media sebagai aktor negara. Halo semua, aku Andini Molika Rizkia dengan NIM 122105080. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang peran aktor negara dalam hubungan internasional. Cara mengenai aktor di dalam hubungan internasional, kita bisa membedakan menjadi dua, yaitu aktor negara, yang biasanya melibatkan negara sebagai satu-satunya aktor, dan aktor non-negara, yang kalian tahu hanya organisasi internasional dan perusahaan multinasional kan? Tapi kalian tahu nggak sih, kalau sosial media tempat kalian nonton video aku ini juga termasuk aktor non-negara loh. Hah? Kok bisa? Shh. Sini aku jelasin. Di dalam hubungan internasional, aktor non-negara memiliki pengaruh yang besar di dalam politik global, yang tanpa dikendalikan oleh pemerintah. Artinya, aktor non-negara menjadi aktor yang mandiri sebagai entitas di dalam hubungan internasional. Aktor non-negara bisa meliputi perusahaan multinasional, organisasi internasional, bahkan sosial media seperti X, Instagram, Facebook, dan TikTok. Tapi apa sih yang membuat sosial media menjadi aktor non-negara? Hal tersebut karena sosial media memiliki akses langsung ke jutaan bahkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Bahkan menurut data, pengguna sosial media terus bertambah setiap tahunnya. Dan Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia loh. Saat ini sosial media bukan hanya sebagai tempat sarana untuk komunikasi dan juga hiburan, namun juga digunakan sebagai instrumen politik untuk mempengaruhi perilaku, mempengaruhi sudut pandang dan opini, bahkan membentuk satu kebijakan baru di dalam sebuah negara. Ini berarti sosial media sekarang memiliki kapasitas yang sama dengan aktor negara dalam mengontrol informasi dan kebijakan. Salah satu platform yang menarik adalah TikTok. Sejak diluncurkannya di tahun 2016, TikTok berkembang pesat dan memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Sehingga saat ini TikTok bukan hanya sekedar aplikasi hiburan. Popularitasnya membuat TikTok menjadi pemain utama di dalam sosial media yang mampu memengaruhi tren, ekonomi, budaya, perilaku, bahkan opini dan kebijakan publik. Dan lebih jauh lagi, hubungan internasional. Sebagai aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan China, yaitu ByteDance, TikTok menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, karena dianggap mengancam keamanan nasionalnya. Ada dugaan bahwa data pengguna TikTok bisa diakses oleh pemerintahan China yang digunakan untuk tujuan politik, pengawasan, dan propaganda sehingga mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Kekhawatiran Amerika Serikat mengenai privasi daripada TikTok akhirnya memuncak ketika Amerika Serikat memanggil CEO TikTok yaitu Shou Chew untuk hadir di Kongres pada bulan Maret tahun 2023 lalu. Dalam sidang ini, Shou Chew ditanya banyak hal, terutama tentang keamanan dan privasi data di Amerika Serikat. Bahkan hingga diberi pertanyaan seperti, Mr. Chew, does TikTok access the home Wi-Fi network? Amerika Serikat khawatir bahwa data ini bisa jatuh ke tangan pemerintahan China yang dapat digunakan untuk mengganggu keamanan nasional di negara mereka. Di sini terlihat bagaimana sosial media menjadi bagian dari tegangan politik dan TikTok menjadi salah satu sosial media dan contoh nyata bagaimana sosial media berperan sebagai aktor non-negara yang membawa isu privasi data, ranah diplomasi, dan hubungan internasional. Hal tersebut bukan persoalan media sosial, melainkan persoalan kontrol dan data publik yang bisa menjadi senjata dalam persaingan geopolitik. Jika ByteDance atau pemerintahan China memiliki akses ke data ini, Amerika Serikat khawatir akan adanya resiko pengaruh asing yang bisa mengancam stabilitas politik domestik. Dan disinilah kekuatan TikTok sebagai aktor non-negara semakin terlihat. Bahkan hingga Amerika Serikat mengubah kebijakan masuknya TikTok sebagai sosial media di sana agar dapat dikontrol di bawah pemerintahan Amerika Serikat secara langsung. Hal tersebut memberikan dampak terhadap platform sosial media lainnya menjadi semakin rumit. TikTok menjadi platform lintas negara, namun undang-undang privasi dan keamanan data berbeda-beda di setiap negara. Artinya, tanpa regulasi global, akan sulit bagi negara untuk mengontrol pengaruh TikTok di wilayah mereka. Amerika Serikat melihat TikTok adalah ancaman langsung yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan China. Namun di sisi lain, jika Amerika Serikat melarang TikTok, ini bisa menimbulkan gesekan diplomatik dengan China, bahkan mungkin memicu ketegangan ekonomi. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana negara dapat melindungi privasi data publik tanpa mengorbankan hubungan internasional? Apakah TikTok benar-benar mengancam? Atau apakah ini hanya ketakutan geopolitik yang dibesar-besarkan? Faktanya, TikTok sudah terbukti menjadi sebuah perusahaan teknologi yang bisa memiliki kekuatan yang sama dengan negara. Berbeda dengan platform sosial media lainnya, TikTok mampu mempengaruhi kebijakan publik, opini publik, dan perilaku publik. Dan bahkan mengancam stabilitas negara dengan mengumpulkan data dalam jumlah besar di bawah kendali China. Nah, dari penjelasan studi kasus di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa aktor non-negara, khususnya TikTok sebagai sosial media, memiliki power yang hampir setara dengan aktor negara. Yang pada gilirannya, sosial media telah bertransformasi menjadi sebuah aktor non-negara yang berpengaruh dalam hubungan internasional. Dengan jangkauan globalnya, TikTok memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengaruhi opini publik dan kebijakan negara. TikTok menunjukkan bahwa di era digital saat ini, kekuatan tidak hanya dimiliki oleh aktor negara lagi, tetapi juga oleh platform teknologi besar yang menjangkau lintas batas negara. Gimana menurut kalian? Menarik bukan? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih rate 10 untuk mendukung aku terus. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Bye!